Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Saya Iva Julia Viani, NIM 19070161129 akan mempresentasikan materi tentang pemberdayaan komunitas miskin dan juga hak dan kewajiban dalam pengembangan diri. Adapun bahasan yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama pemberdayaan komunitas miskin, yang kedua pendekatan pemberdayaan komunitas, yang ketiga pengembangan diri, dan yang keempat undang-undang tentang hak dan kewajiban pengembangan diri. Oke, pembahasan yang pertama yaitu pemberdayaan komunitas miskin. Di sini menurut Supardjan dan Henry pada tahun 2003 mengartikan pemberdayaan merupakan membangkitkan sumber daya manusia, kesempatan, pengetahuan yang dimiliki, serta keterampilan yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Nah, intinya pemberdayaan ini bagaimana masyarakat itu dapat menentukan masa depan mereka dengan cara membangkitkan atau menggerakkan sumber daya mereka, sumber daya yang mereka miliki, kemudian juga pengetahuan serta keterampilannya. Nah, menurut KBBI, miskin ini diartikan tidak berharta, kemudian kekurangan yang didasarkan pada penghasilan mereka yang sangat rendah. Nah, artinya komunitas miskin ini merupakan sekelompok orang gitu ya, di mana mereka ini memiliki kesamaan terkait dengan penghasilan mereka yang sangat rendah, sehingga hal tersebut itu dapat memengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Nah, pemberdayaan masyarakat miskin ini diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah atau grassroots yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Sehingga pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya penguatan individu, tetapi juga peranata-peranata atau aturan-aturan sosial yang ada. Pada intinya, pemberdayaan komunitas miskin itu merupakan upaya untuk memampukan atau memandirikan komunitas miskin. Selanjutnya, menurut PBB terdapat 6 unsur dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama, yaitu sekelompok orang. Ya, tentunya sekelompok orang ya, karena kan ini dalam sebuah komunitas gitu ya, artinya ya terdiri dari beberapa orang yang memang memiliki kesamaan gitu. Kemudian yang kedua, dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, mencapai keputusan bersama. Yang keempat, untuk merencanakan dan melaksanakan proses aksi sosial. Artinya di sini mereka itu memiliki rencana atau program-program yang akan mereka laksanakan. Kemudian yang kelima, untuk merubah. Yang keenam, situasi ekonomi, sosial, budaya, ataupun lingkungan mereka. Bahasan selanjutnya yaitu pendekatan pemberdayaan komunitas. Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah masyarakat atau komunitas itu tidak hanya dijadikan sebagai objek dari proyek pembangunan, melainkan mereka ini merupakan subjek dari pembangunannya sendiri. Berdasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat, terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu targeted, artinya upaya yang dilakukan itu harus terarah atau fokus gitu ya, kepada yang memerlukan atau yang membutuhkan pemberdayaan tersebut, dengan program yang dirancang itu bertujuan untuk mengatasi masalah pada komunitas atau masyarakat tersebut dan sesuai kebutuhannya. Yang kedua yaitu participate, artinya masyarakat atau komunitas itu ikut serta, bahkan mereka juga yang melaksanakan program-program yang ada gitu ya, karena mereka itu sebagai sasaran utamanya. Nah, hal tersebut tentunya sekaligus dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat atau komunitas dengan
cara mereka memperoleh pengalaman dalam merancang, kemudian melaksanakan, mengelola, maupun mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Yang ketiga yaitu grup. Artinya, karena secara individual itu masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di samping itu, kemitraan usaha antar kelompok dengan kelompok yang lebih baik itu akan saling memberikan keuntungan dan memajukan kelompok tersebut. Materi selanjutnya yaitu pengembangan diri. Menurut Hera, Brown, dan Partlock pada tahun 2015, pengembangan diri ini mencakup bertambahnya pengetahuan, kesadaran, kepercayaan diri, dan pemberdayaan diri. Mereka juga mengategorikan relasi dengan orang lain itu menjadi pondasi terbentuknya kepercayaan diri. Pengembangan diri ini umumnya berkaitan erat dengan perbaikan diri. Bahkan kedua hal ini itu secara konotatif mungkin memiliki makna yang sama. Perbaikan diri itu diawali dengan adanya pengenalan siapa diri sendiri yang sesungguhnya. Artinya individu tersebut bahkan mengetahui gitu ya dan sadar apa sih yang menjadi kekurangan maupun kelebihannya, dan juga bagaimana mereka dapat menggali atau mengasah keterampilan-keterampilan yang mereka miliki. Menurut Covey, individu sebagai anggota dalam suatu organisasi itu memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan berdasarkan pada 4 potensi yang dimilikinya. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri ini menjadikan seseorang untuk mampu melakukan uji diri. Kemudian juga menilai dirinya sendiri, pemikirannya, motivasinya, perilakunya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya, dan seluruh pengalaman hidupnya. Dengan melakukan penilaian terhadap diri sendiri tersebut, maka hal itu dapat memungkinkan munculnya kesadaran akan nilai-nilai sosial psikologis. Yang kedua yaitu hati nurani. Hal ini itu dapat menjadi penghubung individu dengan perkembangan dunia luar, dengan adanya keinginan atau bisikan dari hatinya. Hati nurani di sini itu dapat menjadi alat yang memberi arah dalam diri seseorang tersebut, yang memungkinkan seseorang tersebut itu dapat merenungkan dan memahami segala tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini itu berkaitan dengan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk bertindak, kemudian mengatasi persoalan dan mengukir sejarah hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diyakini oleh seseorang tersebut dan bukan didasarkan pada reaksi atas dasar emosi. Yang keempat yaitu imajinasi kreatif. Imajinasi kreatif ini memberikan seseorang kemampuan untuk memprediksi masa depan. Kata memprediksi di sini itu bukan lantas meramalkan gitu ya, bukan. Tapi lebih ke seseorang itu dapat lebih merencanakan gitu bagaimana masa depannya itu akan berlangsung gitu. Nah, oleh karena itu seseorang akan lebih berusaha untuk menentukan cita-citanya dan memecahkan persoalan yang ada dalam hidupnya secara lebih kreatif. Dengan adanya kemampuan terkait dengan imajinasi kreatif ini, maka seseorang akan lebih dapat menetapkan misinya. Kemudian ia juga akan merumuskan tujuan, menerapkan prinsip-prinsip hidup yang ia miliki dalam berbagai situasi baru secara lebih efektif. Nah, bahasan yang terakhir yaitu Undang-Undang tentang Hak dan Kewajiban Pengembangan Diri. Di dalam pasal 15 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya,
baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, jika pengembangan diri dilakukan secara kolektif, ini mungkin contohnya bisa berkaitan dengan seseorang itu mengikuti dalam komunitas tertentu gitu ya, dimana individu tersebut itu memiliki minat gitu ya, keinginan yang sama dengan suatu komunitas tertentu. Baik, sekian penyampaian materi dari saya, semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.